Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Pada pembahasan yang pertama kita telah menjelaskan beberapa poin pada kaidah yang pertama, yaitu di mana kaum musyrikin Quraisy yang mengimani, yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rizki, yang mana Allah Subhanahu wa taala pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang maha menghidupkan juga maha mematikan, mengatur alam semesta. Kaum musyrikin Quraisy mereka mengakui itu. Mereka juga mengatakan kalau mereka melakukan haji dan umrah, juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas ketika dalam keadaan genting. Begitu juga memiliki nama seperti Abdullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka beriman, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum musyrikin Quraisy beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga syirik, melakukan kesyirikan, menyembah selain Allah. Ya, mereka beriman kepada Allah dengan rububiyahnya Allah. Mereka mengakui bahwa Allah lah sang pencipta, Allah lah yang memberikan rizki, Allah lah yang mengatur segala hal pada alam semesta, baik di langit dan di bumi. Mereka mengatakan itu, mereka mengimani itu. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakanmu, maka mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah lah sang penciptanya. Siapa yang memberikan rezeki, mereka juga akan mengatakan Allah. Yang memberikan pertolongan, yang mematikan, juga yang membangkitkan, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa wahum musyrikun, kecuali mereka juga syirik, yaitu melakukan kesyirikan. Mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala yang mereka ciptakan. Mereka menyembah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya matahari, pohon, kuburan-kuburan. Dan kaidah yang pertama pastinya berkaitan dengan kaidah-kaidah selanjutnya. Seperti di dalam kaidah yang kedua, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab-sebab mereka menyekutukan Allah. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan apa sebab-sebab mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selainnya. Annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litolabil qurbati wasyafa'ah. Dan tidaklah kami menyembah mereka dan mengarahkan wajah kami kepada mereka kecuali untuk litolabil qurbah wasyafa'ah, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meminta syafaat. Inilah sebab yang menjadikan mereka
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalil dengan kalau mereka menyembah berhala, menyembah wali-wali mereka, mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa memberikan syafaat di hari akhir kelak. Mereka berdalil dengan hal tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa." Tidaklah kami beribadah kepadanya, mengibadatinya kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka memiliki logika bagaimana seorang hamba dengan seorang raja. Mereka berpikir mereka itu tidak pantas untuk meminta kepada Allah secara langsung, karena mereka berpikir aku memiliki dosa ini, aku sedang memiliki dosa ini, sehingga mereka merasa tidak pantas untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Begitulah kaum musyrikin Quraisy. Mereka memiliki logika yang salah, yaitu mengaitkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka menyamakan Allah dengan raja yang mereka jumpai di dunia, yang mana jika seorang hamba, seorang rakyat biasa ketika ingin berjumpa dengan sang raja, maka jarang dijumpai seorang raja bertemu secara langsung, mudah bertemu secara langsung dengan rakyatnya, melainkan harus dengan menterinya, harus dengan pembantunya, harus dengan orang yang terdekat dengan raja. Mereka menyamakan logika mereka seperti itu, menyamakan Allah dengan raja yang ada di dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dekat. Ya, apabila kita meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan apabila ia meminta kepada Allah. Jadi tidak perlu bagi kita meminta melalui perantara. Ya, meminta kepada Allah melalui perantara, melalui wali-wali, melalui perantara malaikat, melalui perantara berhala, pohon. Tidak perlu bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Jadi inilah syubhat yang ada pada kaum kafir Quraisy, yang mana mereka menyembah patung. Tidaklah mereka semata-mata menyembah patung kecuali dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyangka bahwasannya mereka itu menyembah patung seakan-akan mereka itu menyembah patung beranggapan patunglah yang menciptakan, patunglah yang memberi rizki. Ya. Karena mereka hanya menjadikan patung sebagai perantara, hanya menjadikan berhala, hanya menjadikan sesembahan selain Allah sebagai perantara. Sebabnya yang lainnya ialah syafaat. Mereka menyembah kepada selain Allah agar sesembahan tersebut mampu memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaquluna haula syufa'auna indallah." Dan mereka mengatakan bahwasannya mereka mampu memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan bahwa syafaat itu ada dua model. Yang pertama, syafaat yang ditetapkan, yaitu syafaat yang memenuhi dua persyaratan. Syarat yang pertama ialah izin Allah Subhanahu wa taala bagi yang memberi syafaat, dan syarat yang kedua ialah ridho Allah Azza wa Jalla kepada yang diberi syafaat. Nabi Muhammad SAW ketika meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada beliau untuk memberikan syafaat kepada kaumnya, kepada umatnya, beliau datang di bawah arasy-Nya Allah Azza wa Jalla dan sujud, dan beliau bersujud dalam waktu yang lama, memuji-muji Allah dan meminta agar beliau diberikan izin untuk memberikan syafaat. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang hari kiamat. Yauma idin yattabi'una ad-da'i la 'iwaja lahu wa khasha'ati al-aswatu lir-rahman fala tasma'u illa hamsa. Yauma idin la tanfa'u asy-syafa'ah illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu manusia mengikuti menuju suara penyeru yang tidak berbelok-belok, dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Ya, maka kita tidak akan mendengar kecuali bisikan saja. Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah. Pada hari itu tidak berguna syafaat illa man adina lahur rahman, kecuali syafaat syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberikan izin kepadanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya untuk memberikan syafaat. Wa radiya lahu qawla, dan dia telah meridai perkataannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yauma la ya'ti la tatakallamu nafsun illa biidnih faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengangkat kepalanya. Irfa' ra'saka wasal tu'tah wa kul yasma' washfa' tushfa' wa kul yasma' washfa' tushaffa'. Farfa'u ra'si fa'arfa'u ra'si fa'ahmaduhu bitahmidin yu'allimunihi thumma ashfa'u. Angkatlah kepalamu dan mintalah maka engkau akan diberikan, dan berbicaralah maka engkau akan didengarkan, dan mintalah syafaat maka engkau akan diberi. Maka aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, mengangkat kepalaku dan memujinya dengan pujian yang dia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berada di Sirat, beliau berdoa agar umatnya selamat. Ya, jadi tidak semua manusia, tidak semua umat Muslim, tidak semua orang
mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, wa kalamur rusul yauma idin Allahumma sallim sallim. Dan perkataan para rasul di hari itu ialah, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Namun apakah semua umatnya selamat? Apakah semua umatnya selamat? Maka jawabannya tidak. Mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya Allah ridhoilah yang mendapatkan syafaatnya. Ya, sebagaimana tadi syaratnya, Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada yang memberi syafaat, dan Allah meridhoi orang yang akan diberi syafaat. Jadi tidak semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat, melainkan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah izinkan untuk mendapatkan syafaat. Syafaat yang kedua ialah syafaat yang ditolak. Syafaat yang ditolak yaitu syafaat yang tidak memenuhi persyaratan. Ya, syafaat yang tidak memenuhi persyaratan. Maka jangan sampai seseorang dari kita pergi ke kuburan, tempat wali, ke pohon yang dianggap keramat, meminta syafaat, ya, meminta syafaat kepada wali-wali yang mereka belum tentu mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Belum tentu bisa memberikan syafaat, belum tentu mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena pada hari kiamat ada banyak yang memberikan syafaat. Ada malaikat, para nabi, kaum mukminin, bahkan anak-anak kecil yang meninggal semasa kecilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyuna wa syafa'al mu'minun. Para malaikat dan para nabi dan kaum mukminin memberikan syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma minan nasi muslimun yamutu lahu thalathatun minal waladi lam yablughul hinsa illa adkhalallahul jannah bifadli rahmatihi iyyahum." Tidak seorang muslim pun yang ditinggal wafat oleh 3 orang anaknya yang belum baligh, kecuali akan Allah masukkan dia ke dalam surga karena limpahan rahmatnya kepada mereka. Ya, tidak seorang muslim pun yang ditinggal wafat oleh 3 orang anaknya yang belum baligh, kecuali akan Allah masukkan dia ke dalam surga karena limpahan rahmatnya kepada mereka. Namun ini tidak masuk akal jika kita mendapati dia meminta kepada anaknya yang sudah mati, "Wahai anakku, berikan syafaat kepadaku nanti. Wahai anakku, tolonglah nanti berikan ayah syafaat." Tentu ini tidak masuk akal. Karena meminta syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan izin kepada hambanya, kepada kaum mukminin, kepada nabi, malaikat untuk memberikan syafaat pada kaum muslimin. Di dalam kaidah yang kedua ini, pada intinya Syekh menjelaskan sebab-sebab kaum musyrik Quraisy menyekutukan Allah Subhanahu wa taala
apa sebab mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu menghindari apa-apa dari kesyirikan-kesyirikan, hingga kita mengetahui bagaimana sebab terjadinya mereka melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana rasa cukup sampai di sini dahulu. Akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk membahas kaidah yang ketiga dan yang keempat, insyaallah taala. Aqulu qauli hadza wallahu a'lam bissawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk datangnya dari ana dan juga syaitan. Ana cukupkan pada malam hari ini, dan ana mohon maaf untuk tidak membuka pintu pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.